Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariel Setiawan dengan NPM 23510310111. Baik, di sini jadi saya akan menjelaskan bagaimana eh, jawaban menjelaskan jawaban daripada tugas laboratorium komputer audit pada modul 5 dan 6. Jadi pada modul 5 ini sendiri kita akan membahas siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Jadi pertama-tama kita harus ngeliat dulu apa ininya temuannya. Jadi di sini berdasarkan temuannya, berdasarkan pengecekan bukti perjanjian sewa, diketahui bahwa sewa ruko di Jakarta pada PT Betawi Land tang untuk periode tanggal 1 bulan 11 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 sebesar 24 juta telah berakhir dan akan diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta per tahun. Namun nilai 30 juta ini belum termasuk dengan PPh dan juga PPN untuk periode 1 November 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019. Jadi dari hasil pemeriksaan, klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Maka dari itu, kita di sini akan membuat tabelnya kayak gini. Ini namun tabel seperti ini tidak ada di buku, jadi kita buat sendiri ya. Jadi tadi kita lihat dulu, ini tanggal untuk periode berapa? Dia untuk periode 1 November 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019. Jadi kita tulis dengan nilai sewa sebesar 30 juta. Jadi karena kita ini hanya untuk mengaudit 2018, jadi kita tuh ngitung selama sisa bulannya. Jadi kan ini kan 1 November berarti sisa 2 bulan kan. Berarti cuma pakai 2 bulan November sama Desember. Berarti kita dapat nentuin nilainya kayak sama dengan bulan apa bulan jadi 2 dibagi 12 karena kan 1 tahun itu sudah ada 12 bulan dan juga kita makin dari bulan November 2/12 dikali sama dengan nilai sewanya. Jadi beban sewanya itu sebesar sebentar 5 juta. Yang juga sama, tapi karena dari bulan 12 jadi tinggal diinin aja. Jadinya 1/12 dikali dengan 22 juta dapatlah hasilnya 5 1,83333. Nah, tapi kan tadi berdasarkan temuannya dan ini belum membayar sewa ruko pada Betawi Land untuk periode ini kan, untuk periode 1 November sampai 31 Oktober. Jadi kita harus buat jurnal temuannya. Jadi di sini PT Betawi itu belum catat PPH dan PPN final atas sewa kepada Betawi Land. Untuk itu kan sebenarnya jurnal sebenarnya seperti ini kan. Jadi sewa dibayar di muka, PPN masukkan pada kas dan utang PPh final pasal 4 ayat 2 karena ini untuk apa namanya? PPN sewa, PPh sewa. Jadi karena yang belum dimasukin cuma PPN dan PPh, jadi PPN dan PPh ini kita masukin ke jurnal temuannya. Jadi jurnalnya seperti ini. Jadi jurnalnya PPN masukkan pada utang PPh final pasal 4 ayat 2. Karena yang ini yang belum dimasukin cuma dua ini doang kan. Dan yang kedua, perusahaan di sini temuan keduanya itu PT Sugus telah mendatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta tidak termasuk pajak untuk periode sewa 1 Desember sampai dengan 31 November 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayaran. Jadi karena di sini Bapak apa kita belum jadi jurnal seperti ini. Bentar. Jadi sewanya jadi kita
Jadi selama 20 juta ini dia ini belum termasuk sama PPh finalnya. Dia belum termasuk. Jadi mau nggak mau kita nanti bakal nambah uang sewa dibayar di muka pada utang PPh final pasal 4 ayat 2 karena dia belum mencantumin utang PPh-nya. Jadi yang harusnya 20 juta kita bayar sewanya 22 juta karena kesalahan. Nah, udah dia tuh lanjut tadi ini kita jumlahin dari apa beban sewa keduanya kita jumlahin dapat 6,833. Nah, dia itu kan perusahaan juga belum mencatat beban sewa. Jadi kita harus mencatat beban sewa dan jurnalnya seperti ini. Beban sewa pada sewa dibayar beban sewa pada sewa dibayar di muka dengan nominal 6,833.333. Nah, lalu selanjutnya kita ke G1 ini bangunan ini ada di halaman berapa nih? 134. Nah, yang ini nih. Jadi untuk kita menentukan beban asuransi itu sama seperti tadi. Jadi sisa periode dikali dengan pokoknya sisa periode dibagi sama periode berjalan dibagi sisa periode dikali dengan premi yang dibayar. Jadi kayak ini kan bulan April. Berarti saya tuh dia baru pakai sampai April doang kan. Berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ada 9 kan. 9 bagi 12 kali 15 juta. Jadi hasilnya itu sebesar 11.050. Nah, ke bawah juga sama. Ke bawah juga caranya sama. Nah, ini 900 nih dia dapat dari ini kan dari bulan April. Jadi 9 per 12 kali 1,2. Ini 6. Berarti 6 tuh dia sisa ada 7 bulan kan. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 7. 7 per 12 dikali sama 3 juta. 33 juta. Hasilnya 750. Ini sama semuanya. Dan dijumlahin totalnya 19.300. Hmm. Selanjutnya yaitu sebentar G1 ini udah berarti ke G2. Nah, ini kalau yang di G2 ini dia caranya itu kita bisa lihat dari data yang dari dokumen yang udah dilampirkan di buku 1. Nah, ini dia. Ini kan udah ada tuh dari tanggal dan jam bayarnya. Ini untuk periode Januari, pembukuan Januari. Dia tuh ini yang Februari, ini Maret. Nah, semuanya ada di dokumennya. Aduh, nah, dokumennya tuh ada lengkap semua. Jadi ntar tinggal kita lihat aja berapa nominal-nominalnya. Kayak semisal bulan Januari ini dia bayarnya tanggal 6 bulan 2 2018. Kalau kita masukin nominalnya berapa di sini? 54.250. Nah, udah. Dia tuh bulan Februari. Dia bayar tanggal 6 bulan 3. Berarti tinggal masukin aja 6 bulan 3 2018. Nominalnya berapa? 44 juta. Begitupun seterusnya. Nah, kalau untuk apa dia tuh karena dia bulan pertama jadi totalnya masih pakai yang bulan pertama. Jadi 54.250. Nah, untuk yang Februari ini dia jumlah dia yang bulan sebelumnya ditambah sama bulan yang sedang berjalan. Jadi hasilnya kayak gini. Begitupun selanjutnya ditambah sama atasnya. Jadi dapatlah total nilainya sebanyak ini. Sampai total di bulan November itu senilai 494.250.000. Nah, kenapa yang Desember ini belum diisi? Karena Desember ini diisi ntar di bulan Januari, sedangkan kita melakukan proses audit selama selama tahun 2018, jadi maksimal sampai bulan November. Nah, lanjutlah di sini. Di sini tuh kan tadi tuh kita di sini dapat ini kan apa? Dapat temuan-temuan catatan di sini. Nah, di sini kan ada sewa dibayar di muka tadi tuh. Ada nggak di sini tadi sewa dibayar di muka? Sewa dibayar di muka nih ada nih.
6,8333. Kita masukin ke sebelah sini. Karena tadi dia ada di sebelah kredit kan. Nah, dia tuh ada lagi nggak sewa dibayar di muka. Ini ada 2 juta. Kita masukin lagi di sini berarti 2 juta. Kalau asuransi dibayar di muka ada nggak? Sebentar, asuransi dibayar di muka. Coba. Hmm, Asuransi dibayar di muka. Asuransi beri muka ini dapat dari ini nih. Tadi total ini beban asuransi. Kita pindahin ke sebelah sini. Dapatlah hasilnya 19.300. Nah, ini tinggal kita ini aja kalau di debit ditambah, kredit dikurang. Jadi hasilnya 45 sama 10,7. Dapatlah total per auditnya tuh 55.866,667. Jadi penjelasan modul 5 cuma segitu aja. Lanjut kita ke modul 6. Di mana modul 6 ini kita akan membahas siklus perolehan dan pembayaran investasi. Jadi di sini kita mendapat catatan pemeriksaan. Sebentar, catatan pemeriksaannya di sebelah sini. Oke. Jadi di sini perusahaan itu belum mencatat pengaruh pernyataan investasi saham atas PT PUH dengan kepemilikan 10% atas dividen yang akan dibagikan. Jadi di sini nih PT PUH nih dia hanya memegang saham 10% dari total lembar saham yang diterbitkan. Yang disetorkan itu cuma 1.000, tapi PT PU hanya memegang 10%. Dan perlu kita ketahui juga untuk metode pencatatan investasi investasi itu dibagi menjadi tiga. Di bawah 20% itu dia pakai metode biaya, dari 20 sampai 50% itu dia pakai metode ekuitas, dan lebih dari 50% itu pakai metode metode konsolidasi. Jadi karena PT PU ini hanya mencatat hanya se- di bawah 20%, tapi dia maksud jadi PT PUH ini hanya memiliki saham 10%. Jadi dia menggunakan metode biaya. Jadi jurnal itu hanya piutang dividen pada pendapatan dividen senilai 2 juta. Nah, untuk PT Piklet sendiri itu dia sahamnya sebesar 30% karena 300 juta ini kan 300 lembar. Nah, karena 300 lembar itu dia pakai metode ekuitas. Jadi di jurnal itu dia harus mengakuin laba di tahun 2018. Jadi jurnalnya itu investasi pada PT Piklet pada pendapatan dividen dan juga pas dividen dibagikan ini nih ini 2 juta ini dapat dari 10% kali 20 juta ada di sini. Nih, aduh. Nah, aduh. Nih, PT PU, dividennya 20 juta kan. Berarti dia 10% kali 20 juta, dapatlah nominal 2 juta. Nah, kalau untuk PT Piklet sendiri nih, karena dia pakai metode ekuitas, jadi dia harus mungkin pengakuan labanya dulu, karena di sini, jadi caranya itu inf, eh, 30% kali 100 juta, dapatlah 30 juta. Nah, untuk dividen yang akan dibagikan, nah, itu jurnalnya piutang dividen pada investasi pada PT Piklet senilai 4,8 juta. Jadi caranya itu 30% kali 16 juta. Dapatlah nominal 4,8 juta. Lalu kita balik ke ininya ke modulnya. Jadi dapat kita tentukan investasi di apa berdasarkan catatan tadi itu berdasarkan catatan pemeriksaan PT PUH ini nggak ada pengaruh apa-apa, tapi di PT Piklet ini ada perubahan di yang di mana kabar di sini nih dia investasinya nambah 30 juta, ini ngurang 4,8 juta. Jadi nambah debit 30 juta, kurang 4,8 juta. Jadi per auditnya seperti ini. Dengan nilai akhir
senilai 127.500.000. Untuk investasi yang segitu. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.